Halo semua, perkenalkan saya Aula Hairunisa dengan NIM 2201010125. Di video kali ini akan dibahas mengenai Lab Comprehensive Review yang ada pada section 9.2. Di sini deploy aplikasi media sosial yang terdiri dari beberapa komponen berbasis kontainer. Yang pertama yaitu database PostgreSQL, API Spring Boot, dan UI atau antarmuka React yang dihosting dengan Nginx. Di sini kita disuruh atau menggunakan semua yang telah kita pelajari sepanjang course ini untuk membuat dan menjalankan serangkaian kontainer yang menjadi host aplikasi pada resource-nya. Kemudian aplikasi Beaver terdiri dari UI atau antarmuka dan API. API menggunakan database PostgreSQL yang dimana digunakan untuk menyimpan pesan pengguna. Di mana section ini nantinya bertujuan untuk menjalankan kontainer dari image publiknya. Kemudian kita diharapkan juga bisa mengelola siklus container lifestyle-nya. Kemudian kita diharapkan mampu membangun image container yang efisien. Lalu kita diharapkan juga mampu membuat dan mempublikasikan image kontainernya dan mengelola komunikasi antar kontainer dengan jaringan Podman-nya dan menyelesaikan masalah yang ada pada kontainer, dan terakhir menggunakan penyimpanan kontainer. As the student user, sebagai pengguna student atau siswa di mesin workstation, kita diperintahkan untuk menggunakan lab start untuk menyiapkan sistem yang ada pada lab ini. Kemudian perintah ini akan menyalin source code aplikasi ke mesin workstation dan memeriksa apakah Podman memiliki akses ke image yang dibutuhkan. Lalu script lab akan terus mengevaluasi pencapaian dari lab ini. Kemudian kita diperintahkan untuk tetap menjalankan terminal pertama. Lalu nanti tugas-tugas atau permasalahannya disuruh untuk diselesaikan dengan membuka terminal baru atau terminal kedua. Setelah menyelesaikan setiap permasalahannya atau tujuannya, kita disuruh untuk kembali ke jendela script lab untuk melihat apakah penyelesaiannya sudah terselesaikan dengan sukses. Jika semua sudah terselesaikan dengan sukses, perintah labnya nanti kita akan diminta untuk menjalankan fungsi finish. Oke. Di sini kita memulai lab ini dengan mengakses perintah lab start comprehensive review. Oke, kita enter. Script ini menyalin aplikasi dan file yang terkait dalam direktori D0188-labs-comprehensive-review yang ada pada direktori. Di sini terdapat 13 tugas atau kesalahan yang harus kita selesaikan. Tadi kita diperintahkan untuk tetap membiarkan jendela terminal ini terbuka. Lalu untuk menyelesaikan permasalahannya kita diperintahkan untuk membuka terminal baru. Oke. Nah, di sini dia memiliki spesifikasi, yaitu membuat dua jaringan Podman bernama Beeper-backend dan Beeper-frontend yang memiliki DNS yang aktif. Kemudian membuat sebuah
kontainer database PostgreSQL yang dimana dia harus memenuhi kriteria seperti berikut. Menggunakan image container yaitu registry.ocmp4.example.com/2843-RH E19-PostgreSQL-13.21. Yang kedua yaitu menggunakan beeper-db sebagai nama kontainer, kemudian menghubungkan kontainer ke jaringan beeper-backend. Lalu kita disuruh untuk melampirkan kolom baru bernama beeper-data ke direktori var lib pgsql -data yang ada pada kontainer, yang ada di dalam kontainernya. Kemudian kita diberikan variabel environment variable berikut. Di sini kita akan disuruh untuk menggunakannya ke dalam kontainer. Dengan nama PostgreSQL user, kita beri nilai atau value beeper. Dengan Postgres password, kita beri nilai beeper 123. Dan yang ketiga PostgreSQL database, kita beri nilai beeper. Kemudian kita disuruh untuk membuat image container atau container image untuk beeper API yang memenuhi kriteria seperti berikut, yaitu menggunakan multi-stage build dengan image builder untuk mengcompile aplikasi Java dengan tahapan build harus melakukan tindakan seperti berikut, yaitu menggunakan image registry.ocmp4.example.com/2843-ubi8-openjdk -17.21.12. Image ini menggunakan home JBoss. Di sini dia disuruh untuk menggunakan di sini yaitu menggunakan image container registry.ocmp4.example.com/8 17.1.12. Di sini dia menggunakan home JBoss sebagai direktori kerjanya. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk menyalin isi direktori yang ada pada D0188 lab comprehensive -review beeper backend yang ada pada host directory kerja image, kemudian mengubah kepemilikan menjadi user JBoss. Kemudian kita disuruh menggunakan perintah mvn -setting.xml di sini untuk membuat file binary yang ada pada home JBoss target beeper -1.0.0 jar. Kemudian the execution. Tahap eksekusi, di sini dia harus melakukan tindakan-tindakan berikut. Yang pertama yaitu menggunakan image container registry.ocmp4.example.com/8443-ubi8-openjdk -17-runtime.21.12. Kemudian salin file binary beeper -1.0.0 jar untuk dari image builder ke direktori kerja image finalnya.
Kemudian kita disuruh untuk menjalankan perintah Java yaitu -jar beeper 1.0 jar untuk memulai beeper API-nya. Kemudian tag image dengan beeper -api.2v1. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuat sebuah kontainer untuk beeper API yang memenuhi kriteria berikut. Pertama yaitu menggunakan image beeper atau menggunakan image beeper -api.2v1 yang telah kita buat. Lalu menggunakan beeper -api sebagai nama kontainernya. Dan kita disuruh untuk memberikan variabel lingkungan ke dalam kontainer bernama db host dengan nilai beeper -db. Lalu di sini kita disuruh untuk mengkonekkan atau menghubungkan kontainer ke jaringan beeper backend dan beeper frontend. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuat image container untuk beeper UI yang memenuhi kriteria seperti berikut. Menggunakan multi-stage build dengan image builder untuk mengcompile aplikasi React TypeScript-nya. Lalu tahap build harus melakukan tindakan-tindakan seperti berikut, yaitu menggunakan image registry.ocp4.example.com.284.3 ub9 -node.js-18.21 yang ada pada kontainer image. Lalu image ini menggunakan opt app-root src sebagai direktori kerja. Kemudian menggunakan user root, lalu menyalin isi direktori host yang ada pada D0188 labs comprehensive -review beeper -ui ke direktori kerja image-nya. Kemudian kita disuruh untuk menjalankan perintah npm install di direktori aplikasi untuk menginstal dependensi build dalam image. Lalu menjalankan perintah npm run build di direktori aplikasi untuk membangun aplikasi. Perintah ini menyimpan artifacts atau artefak build di direktori opt app -root src di this directory. Selanjutnya kita disuruh untuk mengeksekusi dengan tindakan seperti berikut. Menggunakan image registry.ocp4example.com.843 ub8 nginx -118.21. Kemudian kita disuruh untuk menyalin file host yang ada pada D0188 labs comprehensive -review beeper -ui nginx.com. Ini tuh ada pada file etc/nginx yang ada pada tahap eksekusi. Direktori ini yang ada pada tahap eksekusi. Kemudian kita disuruh untuk mengcopy the build application artifacts di sini ke direktori usr share nginx html dari tahap eksekusi. Kemudian menggunakan perintah nginx spasi -g tanda petik daemon of titik koma, kemudian untuk memulai ini digunakan untuk memulai aplikasi. Setelahnya yaitu tag image dengan beeper -ui.2v1. Dan selanjutnya yaitu membuat kontainer untuk beeper UI yang memenuhi kriteria seperti berikut. Menggunakan image beeper -ui.2v1
yang telah kita buat, kemudian menggunakan beeper-us sebagai nama kontainernya, lalu membuat map kontainer port, port 8080 ke port 8080 di host. Lalu kita disuruh untuk menghubungkan kontainer ke jaringan beeper minus front end. Dengan ketiga kontainer yang berjalan lalu dikonfigurasikan dengan benar, UI akan tersedia di laman http /2/localhost.2 8080. Kemudian kita disuruh untuk mengklik atau memilih new beep untuk membuat pesan yang akan tetap tersimpan setelah kontainer dimulai ulang atau dibuat ulang kembali. Di sini kita show solution. Oke. Di sini kita kenapa ulang? Nah, kita mulai dengan instruksi yang pertama, yaitu membuat jaringan Podman, beeper minus backend, dan beeper frontend-nya. Yaitu 1.1, kita disuruh untuk membuat jaringan Podman, beeper minus backend terlebih dahulu. Kita kopikan, kita paste, oke, kita enter. Kemudian 1.2 kita juga disuruh untuk membuat beeper front end-nya dengan mengacu instruksi seperti berikut. Kita enter. Lalu instruksi yang kedua yaitu membuat kontainer database dengan volume yang dilampirkan untuk penyimpanan data secara persistence. Yaitu 2.1 kita disuruh untuk membuat volume beeper minus data. Kita enter. Lalu di 2.2 yaitu kita disuruh untuk membuat kontainer PostgreSQL dengan nama beeper minus db dan dikaitkan ke volume beeper minus data ke direktori var libpgsql _data dengan mengacu perintah ini. Oke. Kita open text dialog, kemudian kita send. Kita enter. Di sini dia menunggu untuk diunduh terlebih dahulu. Oke. Oke. Nah, di sini sudah selesai diunduh, kemudian kita beralih ke instruksi nomor 3, yaitu membuat kontainer untuk beeper API menggunakan kontainer file yang di custom. Aplikasi ini tersedia di direktori D0188 Labs Comprehensive -Review _beeper -backend. Oke, kemudian di 3.1 tertera kita disuruh untuk masuk ke direktori aplikasinya atau menavigate aplikasinya dengan perintah seperti berikut. C, kita enter. Beralih ke instruksi 3.2, di sini kita disuruh untuk membuat file dengan kontainer file dengan mengikuti isi filenya itu seperti ini. Dengan mengacu perintah pim spasi container file, lalu di enter. Sini kita
mengkopikan semua yang ini, lalu oke. Setelah isinya sudah sesuai, kemudian kita di sini wiki, lalu enter. Nah, beralih ke 3.3. Di sini kita disuruh untuk membuat atau membangun image container untuk API dan diberi tag beeper -API.2 v1. Itu dengan perintah podman spasi build spasi -t spasi beeper -API.2 v1 spasi titik, lalu di enter. Oke, kita di sini menunggu dia diunduh terlebih dahulu. Selesai. Kemudian di 3.4 di sini kita disuruh untuk membuat kontainer yang sesuai dengan spesifikasi beaver API-nya menggunakan tag yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya. Dengan perintah yang ini kita kopikan, lalu kita paste. Bentar. Lalu kita enter. Nah, beralih ke instruksi yang keempat, di sini kita disuruh untuk membuat kontainer untuk Beeper UI menggunakan kontainer file custom. Aplikasi tersedia di direktori d0188-labs-comprehensive-review -beeper-ui. Lalu beralih ke 4.1, di sini kita disuruh untuk masuk ke direktori aplikasi dengan mengacu perintah ini, lalu kita paste. Ini kita masuk ke direktori Beeper UI-nya, kemudian kita enter. Nah, kita sudah masuk ke direktori Beeper -UI-nya. Kemudian di 4.2 kita disuruh untuk membuat file container file dengan isi seperti berikut. Kita mengacu kembali pem container file, kita enter. Nah, kita isi dengan isi yang ini, kita kopikan lalu paste. npm install from registry.ocpempa.example.com. cmd copy. Nah,
Nah, jika sudah sesuai, kita simpan. Kemudian kemudian kita keluar dengan mengetikkan wiki. Nah, sudah. Kita beralih ke 4.3, yaitu membangun image container untuk UI dan memberi tag beeper -UI v1 yang kita mengacu ke perintah yang ini. Kita enter. Dia mulai mengunduh. Nah, sudah selesai untuk instruksi 4.3. Kemudian beralih ke instruksi 4.4, yaitu membuat kontainer yang sesuai dengan spesifikasi UI menggunakan tag yang dimana sudah dibuat pada langkah sebelumnya. Kita kopikan perintah ini, lalu kita send. Enter. Kemudian di 4.5 opsional, di mana akses UI menggunakan browser dengan membuka alamat http://2 dengan akan menampilkan daftar pesan yang dibuat pengguna untuk membuat pesan baru, yaitu klik new web. Opsional, tapi kita coba tes. Nah, klik new web. Nah, sini tandanya sudah berhasil dibuat. Beralih ke terminal, kita cek. Di sini semuanya sudah terselesaikan sebanyak 13, kemudian permasalahannya itu sudah 0. Dan langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu menyelesaikan lab ini dengan mengacu perintah lab finish comprehensive -review, di mana sebagai pengguna student atau user student pada workstation ini kita diperintahkan untuk menggunakan perintah lab dengan menyelesaikan section ini. Penting agar research from previous exercise-nya atau dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi, agar dia tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Itu kita mengacu ke perintah yang ini. Kita selesaikan. Lalu kita enter. Sudah selesai untuk section 9.2 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun mengucapkan. Sekian, terima kasih.